Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali sobat-sobat dengan Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kisah nyata yang dialami oleh saya sendiri. Ini kisah inspirasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjadi motivasi untuk sobat-sobat semuanya. Saya punya hutang kurang lebih sekitar 1 miliar, bahkan kalau di total ya bisa lebih lah gitu kan. Nah, saya melakukan sholat ini siang malam dan berdoa siang malam. Alhamdulillah 5 tahun beres. Tapi setelah beres ini bukan berarti saya bisa bebas merdeka tanpa ada hambatan, bisa bahagia luar biasa. Tentunya tidak seperti itu juga. Karena selama hidup di dunia ini, saya atau siapapun orang atau manusia yang hidup di dunia ini tentunya akan menempuh ujian-ujian yang memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditimpakan kepada kita sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hambanya sejauh mana ia beriman dan bertakwa kepada Allah, sejauh mana sabarnya dia dalam menghadapi ujian tersebut. Dulu saya punya hutang tersebut juga bukan berarti karena faktor poya-poya atau misalnya dipakai untuk judi, mabuk, main perempuan, tidak seperti itu gitu kan. Karena ini urusannya adalah urusan usaha dan tentunya akan berbenturan dengan permasalahan ya seperti ditipu orang gitu kan. Kita terlalu baik juga sama orang ya resikonya seperti itu gitu kan, diliciki orang. Nah itu hal-hal yang jadi bumbu atau problematika di dalam kehidupan usaha. Nah, saya menyarankan kepada siapapun yang punya usaha, terutama usahanya usaha yang masih kecil ya, bukan usaha kelas besar, usaha yang kecil misalnya dalam posisi dagang atau apa, lebih baik jalani sendiri dulu gitu. Jangan berpikir dulu untuk kerjasama, jangan berpikir dulu untuk mengembangkan usaha seperti apa kalau memang kita modalnya masih dalam kondisi pas-pasan. Lebih baik kita benahi dulu usaha yang kita jalani ini, jangan sampai kita terlalu melebar jauh sedangkan kita fondasinya belum kuat, usaha kita belum kokoh. Jadi lebih baik kuatkan dulu usahanya, baru seandainya mau melebarkan sayap kepada pengembangan yang lain, tentunya setelah kokoh ini insya Allah bisa. Lebih baik pendapatan sedikit tapi kita kelola sendiri dan kita bisa berjuang sendiri tanpa ada istilahnya kerjasama dengan orang, karena pemikiran orang itu berbeda-beda. Ada yang niatnya memang tulus mau saling membantu, ada yang memang niatnya juga pengen mencari keuntungan, dan tidak sedikit juga yang cuma numpangin hidup. Jadi tidak mau tahu urusan itu urusan ini, yang penting saya dapat untung, yang penting saya dapat hasil, nggak peduli orang lain mau rugi, mau untung, mau rugi, mau untung, bodoh amat. Nah, tidak sedikit yang berprinsip seperti itu. Jadi intinya kita harus waspada di dalam usaha, sekecil apapun usaha kita jalani tekun tanpa harus kerjasama dulu. Bukan nggak boleh, untuk saat yang tidak tepat, saat yang belum kokoh, jalani sendiri dulu. Karena biasanya usaha yang belum kokoh, usaha yang belum berdiri tegak, belum kuat, melaksanakan kerjasama dengan orang yang apalagi orangnya tidak sepaham dengan kita, tidak senasib seperjuangan, tentunya biasanya gitu kan akan tumbang. Nah intinya ada juga yang dikorbankan, ada juga yang diuntungkan sendiri, biasanya seperti itu. Nah itu menjadi waspada buat kita semua. Nah apabila kita sudah terlanjur dalam tanda kutip terjerumus kepada masalah hutang tersebut, akan jauh lebih baik kita membenahi diri tentang usaha kita. Satu itu. Yang keduanya, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang malam. Dilakukan bisa dengan sholat, bisa dengan berdoa, zikir, dan
apa yang menjadi ibadah-ibadah kita, disandarkan semuanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita curhat tentang masalah yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita kepada tetangga atau kepada teman, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Walaupun mungkin bisa, tapi sulit. Intinya kalau kita bersandar kepada manusia, siap-siap untuk kecewa. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga yang saya alami dikala saya sudah terperosok ke dalam lingkaran hutang tersebut. Saya berdoa kepada Allah siang malam. Nah, apa yang dilakukan oleh saya? Nah, saya tiap hari melakukan satu sholat hajat. Nah, kemudian saya berdoa. Doa yang saya panjatkan begini, ini contoh saja, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa atas diri saya ini. Saat ini saya mempunyai kesulitan, yaitu saya punya hutang yang harus dibayar segera. Tolong bantu saya ya Allah. Datangkanlah uang untuk saya, uang yang halal dan berkah, uang yang tidak memberatkan buat diri saya, dan uang yang mencukupi untuk membayar hutang-hutang saya. Ya Allah, saya punya kebaikan, saya pernah membantu orang, ngasih ongkos orang musafir yang kelaparan di tengah jalan. Selanjutnya saya juga pernah membayarkan hutang orang tua saya, dan saya selalu mendoakan orang tua saya. Itulah kebaikan-kebaikan yang saya lakukan selama ini. Semoga dengan kebaikan-kebaikan saya ini, doa saya dikabulkan oleh-Mu ya Allah, segala kesulitan saya ditolong oleh-Mu ya Allah, dan segala hutang-hutang saya dilunaskan oleh-Mu ya Allah. Amin. Nah, itu doanya. Nah, doa itu saya panjatkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah kata-katanya seperti itu. Jadi di ba'da sholat hajat, saya melakukan itu jam 9 malam sholat hajat. Nah, itu dipanjatkan doa tadi. Nah, kemudian malamnya juga tahajud, dipanjatkan doa yang tadi. Kemudian tiap ba'da sholat fardu dari subuh sampai isya, tiap ba'da sholat fardu saya memanjatkan doa yang tadi. Walaupun saya terus terang kebutuhan yaitu banyak sebetulnya, tapi saya fokus ke masalah hutang ini. Saya berdoa tiap momen gitu, momen ba'da sholat fardu, ba'da sholat tahajud, ba'da sholat duha. Kalau kebetulan pagi-pagi saya sudah ada di rumah, saya sholat duha, panjatkan juga doa yang tadi. Nah, yang diutamakan setelah sholat hajat, dan doanya tetap yang tadi. Jadi setiap hari itu dari malam, pagi, siang sampai malam lagi doanya sama yang tadi, bunyinya sama yang tadi, dan saya itu lakukan setiap hari. Kemudian alhamdulillah, walaupun ini sifatnya tidak simsalabim, tapi sifatnya rasional, berdasarkan nyata, real, pertolongan Allah itu ada. Walaupun bukan berarti bubrak satu karung tuh uang atau enggak gitu. Itu cuma bisa dibilang waduh khayalan gitu kan. Nah, walaupun mungkin Allah bisa dengan cara seperti itu, tapi yang saya alami itu tidak seperti itu gitu. Tapi ada pertolongan-pertolongan, keajaiban-keajaiban yang didapatkan oleh saya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, ada yang membayarkan hutang saya. Beberapa kali cicilan dibayarkan oleh orang tersebut. Alhamdulillah, itu pertolongan dari Allah melalui orang tersebut. Ada juga yang diringankan oleh orangnya, itu juga mungkin pertolongan Allah melalui orang tersebut. Kemudian Allah juga memberikan kelancaran usaha saya, walaupun itu bisa dibilang puing-puing atau sisa-sisanya, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada. Nah, Allah memberikan pertolongannya itu seperti itu, dan itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai akhirnya kurang lebihnya ya sekitar 5 tahunan, alhamdulillah beres. Walaupun ada juga mungkin pendapatnya, itu biasa, rasional, hutang 1 miliar dibayar 5 tahun lunas itu biasa. Tapi bagi saya itu tidak biasa. Karena saya merasa tidak mampu untuk menyelesaikan itu.
Dengan keadaan yang ada itu tidak mampu saya. Kalau bukan pertolongan Allah saya tidak akan bisa. Nah itulah makanya saya tidak henti-hentinya untuk sujud syukur. Setiap mau berangkat dagang juga saya sujud syukur. Setiap pulang dagang juga saya sujud syukur. Setiap saya melakukan apapun saya bilang kepada Allah. Nah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Cerita saya ini bisa dibilang cerita ringan, cerita sederhana, tapi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memotivasi sobat-sobat semuanya. Siapa tahu dengan kisah yang saya ceritakan ini bisa diambil hikmahnya, bisa dipelajari. Siapa tahu ini bisa diamalkan juga oleh sobat-sobat semuanya. Siapa tahu yang kebetulan saat ini mengalami hal yang sama dengan saya. Nah, itu bisa dijadikan acuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi siapa yang mempunyai kesulitan saat ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.